Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oke, baik. Kalau semuanya hadir, kita langsung mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Bapak punya satu pertanyaan buat anak-anak. Yang pertama, coba kalian ingat kembali nama-nama planet yang ada di dalam sistem tata surya. Coba sebutkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kemudian, planet-planet itu berada di dalam sistem tata surya. Sekarang coba anak-anak jelaskan pengertian dari sistem tata surya. Betul. Tata surya adalah sekumpulan bintang-bintang dengan matahari sebagai pusatnya dan planet-planet lain mengelilingi matahari tersebut dengan garis orbit tertentu. Kemudian, selain mengelilingi dengan garis orbitnya, planet-planet tersebut juga berputar pada porosnya. Nah, dari peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut, ternyata menimbulkan suatu kejadian dan gejala yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba anak-anak simak video berikut ini, kemudian jelaskan kepada Bapak kenapa fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi. Halo anak-anak semuanya. Sekarang, kalian semua pejamkan mata. Kemudian bayangkan ketika kalian melihat bulan pada malam hari. Tentu kalian pernah melihat bulan berbentuk sabit dan bulan berbentuk purnama. Lalu apakah kalian tahu mengapa bulan memiliki bentuk yang berbeda-beda setiap bulannya? Lalu sekarang kita bayangkan saat di pagi hari. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Apakah kalian tahu mengapa matahari seolah-olah bergerak dari timur di pagi hari, lalu ke utara saat sore hari? Nah, untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita perlu mempelajari tentang sistem tata surya. Utamanya, kita akan mempelajari konsep rotasi dan juga revolusi bumi dan bulan. Serta kita akan membahas fenomena-fenomena yang dapat ditimbulkan akibat rotasi dan juga revolusi bulan. Semangat dan selamat belajar. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video tadi? Mengapa bulan kadang berbentuk sabit, kadang berbentuk purnama atau bulat, kemudian kadang berbentuk setengah? Itu dapat kita saksikan setiap harinya gitu ya. Dalam setiap bulan tentu kita melihat bentuk bulan yang berbeda-beda. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu tentang matahari. Mengapa matahari seolah-olah bergerak dari timur saat terbit dan ke barat saat tenggelam? Itu dapat dibuktikan dari bentukan bayangan kita. Ketika pagi hari bayangan kita berada di sebelah barat, cahaya matahari dari timur, kemudian saat siang hari berada di tengah, dan saat sore hari bayangan kita berada di timur dan matahari berada di barat. Itu menunjukkan bahwa seolah-olah matahari itu bergerak. Jadi, apa yang menyebabkan matahari seolah-olah itu bergerak? Kita harus menjawabnya. Kemudian, masih timbul pertanyaan lainnya, di mana dari peristiwa atau fenomena tersebut, apakah dampaknya terhadap kehidupan yang ada di dalam semesta ini? Coba Bapak sebutkan salah satunya. Gerhana matahari, gerhana bulan, pasang surut air laut. Nah, apa kaitannya peristiwa itu dengan fenomena-fenomena yang terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus mempelajari tentang konsep sistem tata surya. Utamanya, kita akan memiliki fokus untuk mempelajari rotasi
dan revolusi pada bumi dan bulan. Untuk itu, anak-anak semuanya, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan menyimak pembelajaran pada pagi hari ini dengan cermat dan dengan teliti.